Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas soal-soal tryout uji kompetensi bagi teknologi laboratorium medik di channel ATLM Indonesia bagian 95 ya. Kimia klinik 4 yang kita bahas saat ini. Artinya kimia klinik sudah bagian keempat yang kita bahas untuk kedalaman materi diploma 3 atau diploma 4 teknologi laboratorium medik. Nah, semoga teman-teman menyimaknya dengan mudah dan nyaman karena kita mulai materi ini sebanyak 10 soal dengan penjelasan-penjelasan yang akan saya berikan kepada teman-teman. Nah, semoga juga teman-teman tetap sehat dan juga teman-teman dilimpahkan rezeki, dan berdoalah sebelum mengikuti ini, dan semoga teman-teman nanti lulus di uji kompetensi. Kita masuk ke soal nomor 1 ya. Nah, ini nomor 1. Seorang pasien rawat inap yang mengalami gangguan keseimbangan cairan elektrolit dan asam basa, ya kan? Dokter merujuk ke laboratorium utama untuk dilakukan pemeriksaan elektrolit dengan sampel dari plasma. Pertanyaannya, antikoagulan apakah yang dipakai untuk pemeriksaan di atas? Yang A EDTA, yang B natrium sitrat, yang C heparin, yang D natrium fluorida, atau yang E double oksalat. Jadi ada 5 opsi jawaban. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah heparin ya teman-teman, ya kan? Karena heparin ini biasanya dalam bentuk lithium heparin. Karena lithium heparin, litiumnya sebagai kationnya tidak akan mempengaruhi pemeriksaan kalium, natrium, kalsium maupun klorida di dalam plasma tadi. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Ya kan, soal nomor 2, seorang ATLM menerima sampel pemeriksaan pada belangko order pemeriksaan. Yang diminta adalah pemeriksaan glukosa darah dan urin. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan kadar glukosa darah 90 mg per dl dengan hasil glukosa urin positif. Nah, pertanyaannya, tindakan apa yang seharusnya dilakukan dengan hasil tersebut? Ya, yang A, melakukan pemeriksaan ulang terhadap urin yang sama. Yang B, melakukan pemeriksaan ulang terhadap darah yang sama. Yang C, melakukan pemeriksaan ulang terhadap darah dan urin yang baru. Yang C, melakukan pemeriksaan ulang terhadap urin yang baru. Yang E, melakukan mencari informasi pasien apa yang diminum sebelum melakukan pemeriksaan. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah melakukan pemeriksaan ulang terhadap urin yang sama. Di sini glukosa urinnya positif, ya kan? Nah, ini kemungkinan seperti itu ya. Kalau jawabannya menurut di sini, sebenarnya sih ya sah-sah saja yang A ini jawabannya. Tapi boleh juga jawaban-jawaban yang lain. Misalnya mencari informasi pasien apa yang diminum sebelum melakukan pemeriksaan. Ini juga penting. Siapa tahu si pasiennya ini glukosa darahnya turun jadi 90 mg per dl karena minum obat anti diabetik yang memang seharusnya mungkin 250 atau 200 turun menjadi 90. Kita tahu yang namanya nilai ambang batas ginjal untuk glukosa itu 160 sampai dengan 180. Bila 200 berarti turun kan? Bila 200 kan tinggi, berarti ada sebagian yang lepas sehingga ditemukan dalam urin dalam bentuk yaitu glukosuria. Jadi saya lebih senang jawabnya yang E, tapi di sini memang yang membuat naskah soalnya menginginkan yang A. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 3. Seorang wanita penderita diabetes mellitus datang ke laboratorium dengan membawa formulir permintaan pemeriksaan dari dokter untuk pemeriksaan HbA1c untuk memantau hasil pengobatan yang telah dilakukan selama ini. ATLM di laboratorium melakukan pengambilan spesimen darah dari pasien tersebut untuk dilakukan pemeriksaan.
Pertanyaannya, bahan pemeriksaan apakah yang sebaiknya dipakai pada pemeriksaan tersebut? Yang A serum, yang B plasma heparin, yang C plasma EDTA, yang D whole blood, atau yang E darah arteri. Jadi jawabannya di sini saya pilihkan ya whole blood, karena yang membuat naskah soal menjawabnya adalah plasma EDTA. Jadi yang paling benar adalah whole blood, bukan plasma EDTA. Jadi originalnya plasma EDTA. Kenapa? Kalau HbA1c berarti kita mengukur glukosa yang melekat pada hemoglobin. Kalau glukosa yang melekat pada hemoglobin berarti kita harus memeriksa sel eritrosit. Sel eritrositlah yang diukur dari hemoglobinnya. Mengapa memilih plasma EDTA? Ya aneh, karena di plasma itu tidak ada yang namanya hemoglobin. Nah, ini rancunya membuat soal. Jadi yang benar itu adalah whole blood, kecuali plasma EDTA ini bila proktosamin. Kalau proktosamin berarti glukosa yang melekat atau menempel pada albumin. Nah, ini proktosamin. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Pasien datang ke laboratorium untuk diperiksakan glukosa darah puasa dan 2 jam PP. Sampel dalam bentuk serum. Ya kan? Darah 2 jam PP diambil jam 10 WIB dan karena alat error maka diperiksa jam 13.00. Jadi molor ya 3 jam. Hasil pemeriksaan glukosa darah 2 jam PP lebih rendah dari hasil gula darah puasa pasien tidak minum obat diabetes. Jadi lebih rendah dari glukosa darah puasa pasien yang tidak minum obat diabetes. Nah, ini kan ada kasus. Pertanyaannya, apa penyebab hasil seperti kasus tersebut di atas? Yang A, sampel 2 jam PP, jarak waktu pengambilan sampel dengan pemeriksaan 3 jam. Kemudian B, alat error. Yang C, pasien jalan-jalan sebelum diperiksa glukosa darah 2 jam PP. Yang D, kondisi sampel tidak stabil. Yang E, teknik mengoperasikan alat yang salah. Jadi di sini analisanya untuk kasus ini adalah sampel darah 2 jam PP, jarak waktu pengambilan sampel dengan pemeriksaan 3 jam. Karena jam 10 diambil, jam 13 diperiksa. Artinya terjadi proses glikolisis sehingga lebih rendah kadar glukosa darah. Kalau kasus seperti ini, ya memang harus menggunakan antikoagulan NAF kaoksalat. Karena dengan NAF maka proses glikolisis dapat dihambat oleh NAF sehingga glukosa darah tidak mengalami penurunan atau lebih rendah palsu akibat aktivitas glikolisis oleh sel-sel dalam kondisi anaerob ya. Kalau sudah di dalam tabung, kalau dalam tubuh itu suasananya aerob. Kalau anaerob itu asam laktat, kalau aerob itu asam pirufat. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Seorang ATLM di laboratorium klinik swasta Madya pada bagian verifikasi hasil melakukan verifikasi hasil pemeriksaan. Ternyata ada hasil pemeriksaan AST dan ALT seorang pasien nilainya tinggi, jauh di atas nilai normal, dan setelah dikonfirmasi dengan rujukan dari dokter yang mengirim pasien, terlihat adanya kejanggalan pada hasil pemeriksaan dan melaporkannya kepada penyelia pada laboratorium tersebut. Ini penyelia ya. Nah, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh ATLM tersebut? Ini kedalamannya untuk diploma 4 ya teman-teman. Yang A, tetap mengeluarkan hasil pemeriksaan tersebut. Yang B, dilakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan spesimen yang sama. Yang C, mengulang pemeriksaan dengan spesimen yang baru diambil lagi dari pasien. Kemudian yang D, tidak melakukan pengulangan pemeriksaan. Atau yang E, mengirim spesimen yang sama ke laboratorium lain untuk diperiksa kembali. Nah, jawabannya di sini adalah dilakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan spesimen yang sama. Siapa tahu nanti hasil pemeriksaannya mungkin gangguan pada saat pemeriksaan atau di tahap analitik. Apabila sama berarti memang tinggi. Kalau memang berbeda berarti
berbeda, pemeriksaan permulaan mungkin belum tentu benar, tapi belum tentu juga yang kedua benar. Nah, di sini nanti yang penting ya kejanggalannya. Jadi kasusnya di sini AST ALT pasiennya nilainya tinggi jauh di atas normal, ya kan? Oke. Nah, di sini yang membuat soal menginginkan yang B. Namun bisa juga apakah kita bisa mengambil opsi lain? Apanya tetap mengeluarkan hasil, mengulang pemeriksaan spesimen yang baru diambil lagi dari pasien. Kalau AST ALT bisa saja diambil lagi pemeriksaan spesimen baru dari pasien selama pasien tersebut jarak waktunya tidak lama, misalnya hitungan 1 jam 2 jam, selama pasien tersebut tidak mendapatkan terapi atau mendapatkan pengobatan. Jadi boleh kita menjawab yang C, ya kan, supaya tidak terjadi kejanggalan. Kemudian boleh juga mengirim spesimen yang sama ke laboratorium lain untuk diperiksa kembali. Artinya di sini uji banding, ya kan, profesiensi, ya boleh, tidak masalah. Jadi di situ ya. Kalau yang B ini opsinya pemeriksaan ulang menggunakan spesimen yang baru ini, dalam maksud artinya bisa pengukuran ulang, ya kan. Yang kedua melakukan pengenceran menggunakan NaCl atau Aquades sehingga nanti dapat kadarnya lalu dikalikan dengan faktor pengenceran. Jadi di sini analisisnya lumayan sulit ya, tapi di sini bisa yang B, bisa juga dengan yang C, bisa juga dengan yang E. Tinggal teman-teman memilih yang mana. Tapi kalau kunci jawabannya yang B. Tapi kalau saya sih berpikir boleh yang E, boleh yang C, boleh yang B. Tapi B ini diberi tambahan ya, dengan spesimennya sama, ya kan? Dan bila masih konsisten, lalu kita lihat grafik linearitas pengukuran. Apabila tidak linear, maka pemeriksaannya dilakukan pengenceran misalnya. Jadi di sini harus ditambahkan dengan melihat grafik pengukurannya ya, apakah linear atau tidak linear. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Soal hitungan ya. Seorang ATLM diminta melakukan pengukuran berat jenis urin dari seorang pasien. Lalu didapatkan hasil pembacaan pada urinometer sebesar 1.008. Suhu utera pada suhu urinometer 15 derajat Celcius dan indikator pada termometer ruang menunjukkan angka 27 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapa berat jenis sampel urin tersebut? Yang A1010, yang B1023, yang C1008, yang D1012, yang E1035. Jawabannya di sini yaitu 1012. Oke, di sini. Nah, saya koreksi dulu. Untuk soal ini yang kurang tepat yaitu indikator pada termometer ruang menunjukkan angka 27 derajat Celcius. Menurut saya sih kurang tepat. Harusnya di sini yang diukur itu adalah suhu urinnya, suhu urin bukan suhu ruang. Ya, ini yang keliru soalnya ya. Harusnya yang diukur adalah suhu urin, kemudian dapat suhu urin, lalu kita harus membandingkan dengan suhu tera. Suhu tera itu suhu yang ada di alat. Idealnya dia minta 15 derajat Celcius karena mungkin yang membuat ini adalah Eropa ya, Eropa dingin sehingga dia mengukurnya di 15 derajat Celcius. Nah, oke. Nah, itu yang perlu diluruskan untuk soal ini. Nah, ini saya buatkan perhitungannya sebagai berikut. BJ urin sebenarnya sama dengan skala ditambah suhu urin dikurang suhu tera dibagi 3 dikali 0,01. 0,01 ini adalah setiap 3 derajat Celcius antara perbedaan suhu urin dan suhu tera itu dikali dengan skala 0,01. Tinggal kita masukkan 1008 kemudian ditambah dengan 27 kurang 15 bagi 3 dikali 001. Jadi 1008 ditambah 4 kali bagi 0,01 maka keluarnya 1.12. Jadi suhu yang sudah kita koreksi tadi keluarlah BJ urin sebenarnya adalah 1.012. Ya, itu saja ya. Mudahan teman-teman paham dan jelas berdasarkan rumus ini. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 7.
Suatu sampel urin dilakukan pemeriksaan carik celup dan manual. Dua metode ya. Pada hasil pemeriksaan reduksinya terdapat perbedaan hasil, di mana hasil reduksi secara Benedik hasilnya lebih tinggi derajat positifnya. Nah, misalnya Benedik 3+, carik celup 2+. Selisih ya. Lalu pertanyaannya, mengapa hal ini dapat terjadi? Opsinya A. Regen carik celup menggunakan prinsip pemeriksaan heksokinase. Yang B. Regen carik celup menggunakan enzim glukosa oksidase. Yang C. Regen Benedik mendeteksi zat reduktor selain glukosa. Yang D. Regen Benedik bersifat autoreduksi. Yang E. Regen carik celup bersifat non-enzimatik. Nah, jawabannya di sini sesuai pembuat soal, yaitu regen Benedik mendeteksi zat reduktor selain glukosa. Ini memang benar, karena di Benedik ini kalau di dalamnya ada vitamin C, dia akan memberikan hasil positif. Atau antibiotik, mungkin saya lupa kalau salah golongan obat-obat antibiotik misalnya sulfonamid atau yang lain-lainnya, salisilat, itu akan memberi hasil positif palsu ya pada reduksi, karena berdasarkan reaksi reduksi oksidasi, ya kan. Sementara kalau yang menggunakan teknik carik celup itu berbeda. Itu terbentuk juga memang reduksi oksidasi, tapi di sini menggunakan sistem enzimatik dan terbentuk warna coklat. Ya kan, coklat di di kertasnya pada nitroselulosa. Itu berupa reaksi terbentuknya iodium ya, iodium itu kan warnanya coklat itu. Jadi dari iodida menjadi iodium. Jadi bedanya dengan si Benedik ini kufri ya, kufri menjadi kufro. Jadi Cu2O atau CuO yang berwarnanya mulai dari warna biru ke hijau kuning, oranye hingga warna merah bata. Jadi di sini jawabannya memang regen carik celup menggunakan enzim glukosa oksidase, benar, GOD ya kan. Tapi nanti untuk regen reaksi akhirnya dia menggunakan sistem iodida menjadi iodium yang berwarna coklat. Mungkin bisa koreksi ya teman-teman nanti di metode carik celup di teorinya ya. Nah, jadi di sini jawaban opsinya memang benar yang C, tapi B juga boleh juga dipakai. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya nomor 8. Seorang ATLM ya kan menerima sampel dan formulir permintaan pemeriksaan profil lipid seorang pasien. Hasil pemeriksaan didapatkan kadar kolesterol 260 mg/dl, trigliserida 200 mg/dl dan HDL kolesterol 45 mg/dl. Ini berhitung berarti ya. Berapakah kadar LDL kolesterol dari pasien tersebut? Jawabannya A 102,5, yang B 175, yang C 114, yang D 150, yang E 194. Nah, jawabannya di sini yaitu 175,0 mg/dl. Nah, bagaimana cara menghitungnya teman-teman? Teman-teman tinggal mengikuti estimasi dari Friedwell. Friedwell itu bahwa mengatakan LDL sama dengan kolesterol dikurangi trigliserida bagi 5 dikurangi dengan HDL. Nah, ini saya masukkan rumusnya ya. Kolesterol 260 dikurangi 200 bagi 5 lalu dikurangi 45. Nah, di rumus Friedwell ini sebenarnya kolesterolnya dikurangi 2 kali, dikurangi dengan trigliserida lalu dikurangi dengan HDL. Nah, supaya praktis saya ubah rumusnya sedikit. 260 dikurangi trigliserida tambah HDL lalu dikurangkan 260 kurangi 85, maka dapat 175. Ini cara ringkasnya ya. Bisa juga nanti 260 dikurangi 45, kemudian 260 nanti dikurang dengan 40 ya, secara beruntun dikurang 2 kali, keluarnya 175. Jadi kadar LDL pasien tadi 175 mg/dl. Nah, lanjut kita pindah ke soal nomor 9. ATLM yang bertugas di sebuah laboratorium rumah sakit menerima sampel yang berasal dari seorang pasien dengan diagnosa perdarahan saluran cerna bagian atas. Lalu berdasarkan pengamatan secara makroskopis tidak ditemukan adanya warna yang mencurigakan pada sampel. Dan
Ketika diamati secara mikroskopik juga tidak ditemukan adanya sel eritrosit. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan darah samar menggunakan metode modifikasi Guajak. Ternyata hasilnya positif. Pertanyaannya, mengapa dapat terjadi? Yang A, pemeriksaan metode modifikasi Guajak menggunakan prinsip enzimatik. Yang B, regen Guajak bersifat mereduksi sampel. Yang C, regen mampu mendeteksi adanya hemoglobin dalam sampel. Yang D, regen Guajak mengandung peroksidase. Yang E, perlakuan sampel salah. Nah, di sini jawabannya adalah regen mampu mendeteksi adanya hemoglobin dalam sampel. Seperti ini ya konsepnya. Kalau perdarahan di bagian saluran cerna bagian atas, misalnya perdarahan lambung atau perdarahan usus ileus, ya kan, itu bisa saja terjadi dan di sini kemungkinan tidak utuh lagi selnya pecah sehingga yang ditemukan mungkin dalam bentuk apa? Hemoglobin. Bila di usus itu darahnya mungkin agak-agak kayak gelap gitu, merah gelap. Sementara kalau perdarahan lambung, hemoglobin atau eritrosit itu bereaksi dengan asam lambung, terbentuklah asam hematin ya, yang berwarna hitam kecoklatan ya, coklat kehitaman. Sehingga pada saat kita memeriksa di feses, ya kan, di feses, itu warna fesesnya menjadi coklat kehitaman bila perdarahan lambung. Kalau warnanya merah gelap itu adalah perdarahan usus halus. Tapi bila merah segar itu biasanya perdarahan di saluran cerna bawah. Di saluran cerna bawah biasanya masih utuh selnya, berupa sel eritrosit dan mungkin sebagian ada yang hemoglobin. Nah, bila diamati dengan mikroskop, maka perdarahan saluran cerna bawah itu masih akan terlihat banyak eritrosit. Sementara apabila perdarahan saluran cerna atas mungkin ada eritrositnya sedikit atau mungkin tidak ada sama sekali, terutama pada kasus perdarahan lambung. Nah, di sini berdasarkan analisa ini kita bisa melihat bahwa eritrosit atau hemoglobin bebas, ya kan, itu keduanya, ya kan, eritrosit mengandung hemoglobin atau hemoglobin bebas, itu keduanya dapat dideteksi oleh regen Guajak berupa darah samar. Darah samar ini di sini darah yang dideteksinya berdasarkan atas hemoglobin yang bereaksi dengan regen benzidin ya, dengan peroksidase terbentuk warnanya hijau tua sampai hijau kebiruan dan biru ya, terbentuk warnanya seperti itu. Jadi di sini memang benar regen Guajak ini bisa mendeteksi hemoglobin, tidak hanya eritrosit saja. Oke, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 10. Hilangnya hormon estrogen dapat mengakibatkan terjadinya gangguan tulang. Pemeriksaan yang dilakukan pada sampel urin memberikan hasil negatif, di mana pada kondisi normal memberikan hasil positif 1. Pemeriksaan kalsium ini kayaknya ini, ya kan? Lalu apakah nama ion yang harus diperiksa dalam urin tersebut? Yang A kalium, B natrium, C barium, D kalsium, yang E klorida. Ini karena saya menduga tadi jawabannya memang benar adalah kalsium. Kita tahu bahwa pada wanita salah satu penyerapan kalsium di dalam tubuh itu salah satunya dipengaruhi oleh estrogen. Pada wanita usia subur itu estrogennya tinggi atau normal atau konstan, berarti dia tidak akan terjadi namanya osteoporosis atau gangguan pada tulang atau osteopenia. Namun nanti apabila estrogennya menghilang atau menurun, pada kasus menopause, maka penyerapan kalsium terganggu atau terhambat, penyerapan tetap ada tapi tidak maksimal, sehingga mungkin terjadi risiko yang namanya gangguan pada tulang, osteopenia, penurunan kepadatannya hingga terjadi osteoporosis. Terjadi proses namanya osteoporosis sehingga patah ya, bisa patah tulang belakangnya sehingga terjadi proses kebungkukan. Nah, ini dapat terjadi. Lalu yang dimaksud dalam soal ini yaitu kalsium. Jadi karena kalsium merupakan komponen utama dalam tulang ya, dalam tulang bersama-sama dengan yang lain misalnya fosfat. Jadi di sini
kalsium. Dan memang kalau melihat soal ini kedalamannya untuk diploma 4 ya. Untuk pemeriksaan hormon salah satunya hormon paratiroid dan pemeriksaan kalsium dalam elektrolit. Tapi bisa juga kalau cuma hanya berkisah mengenai kalsium elektrolit ya, ini masih masuk juga kedalaman di diploma 3 TLM. Nah, itu saja materi yang kita bahas sebanyak 10 soal uji kompetensi persiapan dalam bentuk soal-soal 10 soal dengan penjelasan-penjelasan setelah kita membacakan soal. Semoga teman-teman mendapatkan ilmunya dan nantikan soal lainnya. Kemudian lagi bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan ilmu-ilmu seputar laboratorium medik atau soal-soal yang kita bahas untuk persiapan uji kompetensi. Salam kompetensi, salam hebat, dan saya doakan teman-teman yang menyimaknya soal-soal ini mendapatkan nilai yang tertinggi dan lulus uji kompetensi. Oke, itu saja. Saya Ahmad Laib dari Banjarmasin pamit. Sampai jumpa. Bye.